Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia Allah kita dapat berkumpul dalam ruangan ini. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan program yang akan kita jalani. Di sini saya akan mempresentasikan program Jum Sihat dan Sipeling, singkatan dari Jumat Bersih dan Sehat dan Siswa Peduli Lingkungan. Kegiatan ini dilatar belakangi yang pertama, perilaku malas, gerak dan pengaruh teknologi. Dampak pengaruh teknologi mengakibatkan rendahnya minat siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan dan membiasakan budaya hidup sehat. Yang kedua, program ini sebagai bagian dari pelaksanaan KBS, Proyek Penguatan Profil Belajar Pancasila atau P5, dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan dan topik peduli lingkungan. SMP kita, SMP Negeri 2 Luyung Agung, memiliki modal aset, manusia, dan fisik yang mendukung berjalannya program ini. Dan seterusnya, mewujudkan kepemimpinan peserta didik melalui program yang mengakomodasi voice, choice, dan ownership untuk membentuk profil belajar Pancasila. Selanjutnya, visi untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah dalam pelaksanaan program. Itu untuk latar belakang. Yang selanjutnya, latar belakang proyek. Latar belakang proyek ada 3. Yang pertama, voice. Voice ini memberikan kepada siswa untuk berpendapat dalam memilih jenis senam atau memilih senam kebugaran jasmani. Yang kedua, menanam jenis tanaman. Itu untuk voice. Yang seterusnya, choice. Memberikan pilihan pada siswa untuk memilih musik dari senam yang akan dipraktekkan. Jadi siswa diberikan keleluasaan, kebebasan untuk memilih musik dari senam yang akan ditampilkannya sendiri. Yang selanjutnya, memilih jenis tanaman. Selanjutnya, ownership. Mendorong siswa untuk merancang dan mempresentasikan aktivitas mereka. Yang kedua, memiliki tanaman. Untuk ownership. Yang selanjutnya, visi. Visi dari kegiatan yang akan kita jalani. Yang pertama, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah serta menciptakan pengalaman belajar PJOK yang menyenangkan dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah serta menjaga kebugaran siswa. Itu adalah visi dari program. Yang selanjutnya, tujuan. Tujuan dari program yang akan kita jalankan. Yang pertama, untuk melatih keterampilan gerak dan meningkatkan kebugaran tubuh siswa. Yang kedua, meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama tim, dan pemahaman siswa tentang pentingnya olahraga dan kesehatan. Yang ketiga, mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik melalui program yang berpihak pada peserta didik. Yang keempat, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan KBS. Yang terakhir, mewujudkan peserta didik yang aktif dan produktif. Capaian dan hasil. Capaian yang diharapkan dari program yang akan kita jalani meliputi siswa dapat hidup aktif dalam bergerak dan peduli akan lingkungan serta produktif, sehingga mampu menekankan gaya hidup sehat baik di sekolah maupun di rumah.
aksi. Wali kelas berkolaborasi dengan siswa dalam perencanaan kegiatan. Jadi wali kelas mendapat andil untuk perencanaan dalam kegiatan yang akan dilakukan. Melaksanakan dan mengevaluasi program. Siswa melaksanakan program dan mengevaluasi program yang berjalan. Yang selanjutnya, rencana partisipasi siswa. Siswa sebagai perancang dan pelaksana kegiatan. Jadi siswa tidak hanya mengikuti saja, tapi mereka juga merancang dan sebagai pelaksana kegiatan tersebut. Siswa melakukan presentasi dan refleksi. Selanjutnya, struktur program dan mitra komunitas. Yang pertama, Jum Sihat. Jum Sihat kegiatan dilakukan oleh siswa kelas 7, 8, 9. Jadi seluruh kelas dari kelas 7 sampai kelas 9 melakukannya. Membuat kegiatan senam dengan kolaborasi wali kelas. Seperti yang saya katakan tadi, siswa dan wali kelas berkolaborasi menentukan jenis senam, baik musiknya, dan menanam tanaman apa yang akan ditanam. Kegiatan dilakukan 1 minggu sekali pada hari Jumat. Setiap kelas bergantian menjadi instruktur senam. Jadi kegiatan yang dilakukan itu dilakukan tiap hari Jumat dan setiap kelas bergantian menjadi instruktur untuk senam. Yang ketiga, guru PJOK dan guru wali kelas membantu aktivitas siswa baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Jadi guru dan guru PJOK membantu aktivitas siswa di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, maksudnya di lingkungan rumah. Yang keempat, melakukan evaluasi dalam KBS. Yang selanjutnya, sipeling. Kegiatan dilakukan pada hari Sabtu pada saat P5. Jadi kegiatan sipeling itu dilakukan pada hari Sabtu pada saat pelajaran P5. Yang kedua, guru PJOK dan guru kelas memantau aktivitas siswa baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Yang ketiga, melakukan evaluasi dan KBS. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Aset yang dimiliki sekolah. Yang pertama, modal manusia. Modal manusia meliputi guru, murid, kepala sekolah. Yang kedua, modal politik. Modal politik yaitu kepala sekolah. Yang ketiga, modal fisik. Modal fisik, lapangan, sound system, laptop, ruang kelas, alat kebersihan, dan lahan untuk menanam. Yang keempat, modal sosial. Modal sosial, kolaborasi dan koordinasi dengan semua stakeholder di dalam maupun di luar sekolah. Baiklah, selanjutnya rencana evaluasi. Kegiatan pelaksanaan program yang dilakukan di dalam bentuk rapat evaluasi bersama pimpinan, guru, staf, dan perwakilan peserta didik. Jadi dalam evaluasinya nanti tidak hanya kita sebagai guru dan staf, tapi kita melibatkan siswa, perwakilan dari siswa, misalnya dari pihak OSIS, ya. Pihak OSIS menjadi wakil dari para siswa dalam evaluasi yang akan dilakukan nantinya. Yang kedua, bentuk lain pelaksanaan evaluasi program bisa dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru, staf atau peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program. Ya, jadi evaluasi yang dilakukan tidak hanya dengan dalam rapat, tapi juga bisa dilakukan dengan wawancara, baik itu kepada rekan-rekan guru yang lain, staf
ataupun peserta didik yang mengikuti pelaksanaan kegiatan ini. Baiklah, mungkin itu rencana evaluasi. Selanjutnya tantangan yang mungkin terjadi dalam kegiatan yang akan dilakukan nantinya. Kemungkinan tantangan dari program ini diantaranya: yang pertama, siswa malas dalam melakukan aktivitas olahraga terutama senam. Seperti yang diketahui, para siswa mungkin kurang berpartisipasi ataupun kurang bersemangat dalam melakukan senam. Itu merupakan salah satu tantangan yang akan dihadapi nantinya. Selanjutnya, faktor hujan bisa saja mengakibatkan pelaksanaan senam dan festival olahraga bisa saja tertunda. Ya, seperti yang kita ketahui, sekarang sudah memasuki musim penghujan. Mungkin cuaca menjadi salah satu faktor utama yang mungkin menjadi tantangan ke depannya. Bisa menghambat kegiatan yang akan kita lakukan. Seterusnya, guru kesulitan mengontrol aktivitas siswa ketika berada di lingkungan rumahnya. Ini mungkin akan sulit dilakukan, tapi bukan tidak bisa kita lakukan. Solusi: membuat gerakan senam yang trendy. Itu bisa menjadi salah satu solusi untuk siswa yang malas bergerak ataupun siswa yang malas melakukan senam. Dengan membuat gerakan senam yang trendy atau kekinian. Yang kedua, mengatur jadwal ulang. Mengatur jadwal ulang dimaksudkan jika terjadi kendala dalam hari pelaksanaan, kita bisa jadwalkan ulang pelaksanaannya. Apa dimundurkan atau ganti minggu depan. Yang selanjutnya, guru selalu melakukan koordinasi dengan murid. Ya, guru tidak harus seperti yang saya katakan tadi, bukan tidak mungkin kita mengontrol siswa dalam lingkungan rumah, tapi itu bisa kita lakukan dengan berkoordinasi dengan murid dan orang tua tentunya. Selanjutnya, kesimpulan. Integrasi dari PJOK dan kegiatan P5 melalui aktivitas gerak. Mewujudkan kepemimpinan peserta didik melalui program yang mengakomodasi voice, choice, dan ownership untuk membentuk karakter profil belajar Pancasila atau P5. Yang terakhir, program Jum Sehat dan Sipeling diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa, guru, dan sekolah. Terima kasih. Rekan-rekan, mungkin hanya itu yang dapat saya tampilkan di sini. Mungkin dalam program yang telah saya rancang terdapat kekurangan. Di sini saya ingin bertanya, apakah ada rekan-rekan guru yang ingin memberikan masukan? Tidak ada. Baiklah, mungkin hanya itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.